Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Kuduna itu di dewe. Ayyaman ma'dudat. Dengarkan sambutan dari ketua pelaksana kita kepada saudara Nangga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat serta hati yang bahagia. Tidak lupa juga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau kita semua di sini dapat berkumpul dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Hai. Gak begitu kenal sama teman-teman semua. Ini 15 menit. Selamat malam kepada kawan-kawan kita semua ya. Ya, perkenalkan ya. Perkenalkan nama saya Eka Cahya Gumilar. Mungkin semua pada tahu lah. Kalau cowok jangan kasar ya. Eka Cahya Gumilar yang sering dipanggilnya oleh teman-teman yang sekitar boleh dipanggil Black, boleh juga dipanggil Abang, boleh dipanggil juga Sergi, Maghrib boleh lah. Ya. Sarupna, asal kelas dulu saya. Asal dulu kelas saya yaitu 12 IPA 6. Di sini ada teman saya untungnya tidak sendiri. Nanti pasti Guntun nanti ada lah. Pasti ada teman saya. Oke? Mungkin yang lain Sekarang udah lagi break. Dilihat dari jumlah tepuk tangan ini kayak influencer Cikalong. halo. Terus. Gue perkenalkan mana model aku. Bos micet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. No. Nama saya Kusnandar Sudrajat, aka Jong. Hobi saya voli. Status alhamdulillah untuk payu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukan Jarul. Lawan ku serek pick up euy. Sok ah. Moal ngaco teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Endorse ya. Testimoni aku. Secara nama udah pada kenal mungkin ya, bukannya merasa sok kenal gimana, tapi pasti kenal. Cuman satu hal yang memang perlu diketahui oleh kawan-kawan semua bahwasannya ya saya sama itu cuma 1 tahun. Dan tahu nggak kenapa saya bisa keluar dari sekolah ini? Nah, jadi ada satu cerita di mana waktu itu saya senang sekali mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi ini cerita aja ya sekalian talk show gitu ya biar mencairkan suasana. Jadi dulu itu saya tuh punya pacar. Nah, saya pacaran sama anak kelas 3. Anak kelas 1 pacaran sama anak kelas 3, jelas keren. Kalau misalkan ngomongin soal fisik ya pasti gak akan mungkin mau, tapi kan saya keren gitu. Nah, pada saat itu ada kebetulan di sana itu ada penjual di sana sekelas sama mantan saya. Saya minta kontaknya, jangan atuh. Saya minta kontaknya. Nah, ke pacar saya udah tahu maksud tujuan saya meminta kontak orang tersebut mau apa, hingga pada akhirnya saya ketemu di air sama orangnya, saya membeli dan saya mau makan. Pas istirahat, saya tuh niatnya mau romantisan di bawah tuh, romantisan biasalah anak muda gitu ya, romantisan pacaran pada saat istirahat, bikin orang-orang lain iri. Nah setelah itu tiba-tiba pacar saya rungsing karena tahu melihat saya mata sudah merah dan lain-lain gitu ya, mata sudah merah, sudah tidak kondusif. Nah setelah itu saya bertengkar gara-gara hal itu. Setelah bertengkar saya lalu pergi ke masjid. Nah dari masjid, setelahnya saya itu dari masjid, ajab tidak naik kelas itu sebenarnya ngamuk di masjid teman-teman, bukan gara-gara itu, ngamuk di masjid. Setelah ngamuk di masjid, Pak Asep datang menyapi saya, pukul, saya ngamuk. Setelah itu saya pingsan, pura-pura sih sebenarnya mah, biar gak malu pura-pura gitu ya. Nah setelah itu dibawa ke sini, di sini saya terus ngamuk. Nah dulu itu saya berpikir bahwasanya ketika saya mengamuk itu saya kesurupan. Padahal setelah saya pikir-pikir ini bukan kesurupan, tetapi di mana saya dibawa oleh ya efek lah. Kalau misalkan bahasa gaul budak ayeuna mah ijo, tiga jelema ijo, di mana saya itu ya kayak punya teman imajinasi gitu ya pada saat itu. Saya ngamuk-ngamuk di Seman. Setelah itu ibu saya datang. Nah itu momen-momen menegangkan. Dimana pas ibu saya datang, saya waktu itu ditemenin sama Goler. Tahu nggak Goler? Tahu. Uce tahu kan? Uce saya ditemenin, saya di bang sabar terus tenangkan ilmu mana datang. Wah saya itu kan karena memang tidak bisa nahan emosi. Udah itu mama saya datang dengan marah-marah. Mama saya bilang gini, siapa aja teman si Rangga, karena saya kesulitan sekarang. Wah kaget dong, ya kaget. Nah setelah itu saya mengamuk terus. Hingga pada akhirnya saya tidak bisa menahan emosi saya. Mungkin maaf ya sebenarnya ini hal yang tidak bermoral juga, tapi sebagai bentuk pengalaman lah. Saya mau memukul ibu saya karena saya tidak bisa menahan emosi saya, ditahan sama si Goler. Nah hingga pada akhirnya setelah itu bereslah. Ibu saya ngobrol dengan pihak sekolah. Nah setelah itu, setelah beres saya ngamuk, saya sudah mulai tenang. Tahu nggak geng-geng Melani Pangestu, Mutiara Pagi, kakak-kakak apa? Saya didatangin langsung. Saya tidur gini ya, di elus-elus bag. Nah dari situ saya menganggap meskipun saya adalah yang bisa dikatakan pemakai pada saat itu, tetapi
karisma keterangan saya tidak hilang. Contohnya saya ini kan masih ada di ini masih adanya. Jadi kurang lebih seperti itu hingga pada akhirnya saya keluar. Ditambah satu hal lagi, saya itu waktu itu pernah tahu Bu NN kan kawan-kawan semua. Nah, jadi ini campurannya ada panjang ya. Jadi ini cerita yang cukup lucu juga gitu ya menurut saya. Jadi pada saat itu pertama, kalau nggak salah itu nggak lama ya, dalam pas saya masuk Kemang, pelajaran geografi kan Bu NN mah suka di situ tuh. Belajarnya tuh di lab geografi. Nah, ketika Bu NN sedang menerangkan, saya malah tidur. Buat teman-teman yang nggak tahu, di ruang geografi itu ada kursi yang enakeun. Terus kursi enakeun meskipun curat-curat tapi enakeun. Nah, saya tidur di situ ngagoler tidur. Di sini bukan seperti hanya kita mabuk-mabuk pada saat bulan puasa, tetapi hanya bentuk ide kreativitas daripada Ibai, Hilmi, dan Agil yang brainstorming untuk acara ini. Hingga terlahirlah konsep mabuk ber. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan berangkat dari latar belakang ya, karena mungkin teman-teman juga sudah tahu ya latar belakangnya seperti apa, tetapi ini adalah bentuk kreativitas. Dan di sini kan seolah-olah kayak bir ya, tapi ini disingkat menjadi bersama. Nah, jadi buat teman-teman gitu ya, kalau misalkan ada yang bertanya, ini acaranya namanya mabuk. Nah, mabuk itu hanya sebatas ide kreativitas aja gitu, produk pikiran lah mungkin bahasa berat nama gitu ya, seperti itu. Terus saya juga ingin menyampaikan bahwasannya saya ada satu hal yang luar biasa, serius. Satu hal yang luar biasa di buka bersama pada hari ini itu, di mana saya melihat ada Uli, ada Ezra, yang mana dia bersedia untuk bersama-sama merayakan kita pada saat buka puasa. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jujur, Jebak sampai merinding ini ngomong ini. Dikarenakan ini salah satu hal yang memang menggambarkan betapa heterogennya masyarakat kita, hingga pada akhirnya bisa menciptakan toleransi. Itu hal yang luar biasa. Terima kasih kepada Ezra, kepada Uli juga yang telah bersedia. Bahkan Uli sempat mau jadi MC juga, membantu. Keren Uli, bisa meren. Nah, gitu kayak gitulah. Ya kayak gitulah nantinya mah. Nah, IGW udah ya. Udah. Jadi kayak gitulah. Jujur lah, iya sih Jebak ketika ngomongin soal buka bersama keren sih kayak ini. Itu sih. Gamal gimana Gamal? Ada cerita nggak? Kan Gamal ini terkesan adalah orang yang tidak banyak tingkah ya. Semasa sekolah tidak pernah melakukan hal-hal kenakalan yang kita tidak tahu. Tapi nggak tahu Gamal sendiri. Apakah ada cerita yang menarik Gamal? Kita jongkos ingkus. Apa di ketuban Gusti Arif? Ceritakeun, Bang. Campur eta mah baheula. Baris mah. Eta mimitina kumaha tah? Waduh. Sama sasaran. Ya sharing aja Mal. Iya. Sebetulnya dulu tuh masalahnya bukan saya. Tapi teman saya. Jadi Gamal ngabela kumaha ya teteh? Mungkin yang dulu dirasain sama teman-teman warung juga saya rasakan gitu. Namun hiji katoel, orang ge beraku henteu katoel. Edan nasionalisme. Dulu teh masalahnya bukan saya. Cuma ini sharing aja biar jadi penyesalan buat Ari. Nah, dulu tuh sebenarnya gini. Masalahnya tuh teman saya yang jadi permasalahan tuh, saya tahu latar belakang teman saya kayak gitu. Maksudnya dia tuh anak pertama dan piatu. Lagi. Dia kalau bukan saya yang bela, mau siapa lagi yang bela? Dulu tuh mikirnya gitu, Rif. Enggak, bukan Karif. Enggak. Siap. Dulu tuh mikirnya gitu, makanya Kus. Heureuy kamari mah najukeun kitu heureuy. Bola tajung mah sampai Dari suku. Itulah intinya mah. Cuman sekarang saya salah kan, Rif. Maksudnya sekarang saya kuliah di tempat di kampus yang ternyata orang-orangnya teh lebih barbar dari yang ada di situ. Aduh kan. Kalau dulu di SMA yang ribut misalnya satu orang,
namun satu tongkrongan misal 10 orang minimal datang dong. Di kampus saya merasakan yang ribut 1 orang yang datang hampir 300 orang di angkatan saya. Dia mikir karena orang murid bahwa berat IPSK murid dan ternyata asik gitu aja. Jadi Allah asik bisa gitu. Dan satu hal mungkin ya yang memang apa ya, yang memang hal menarik gitu ya, yang mungkin kawan-kawan bertanya-tanya kok bisa sih ribut hiji ribut kabeh. Aslinya kawan-kawan ketika aya babaturan dulu hiji hayang dulu teh si Hilmi pas eta gelutnya di dieu urang ti kafe lain sakola datang ka dieu saking ku hayang asa gelut tungkul dina rame. Tapi hal eta teh bukan menjadi sesuatu yang patut untuk dibenarkan juga, cuman satu poin penting, apa itu? Solidaritas. Di mana orang bisa merasakan apa yang teman-teman orang rasakan. Mencoba untuk mengerti dan memahami perasaannya. Minimal ketika orang tuh bisa ngebantu, misalkan ngebantu sharing, orang boga tenaga. Usaha we. Itu sih. Eta lah. Nah, hal sebenarnya ngomongin soal SMA nya, hal menarik soal cinta. Hal yang paling menarik zaman SMA itu ngomongin soal cinta. Tapi Kak, by the way, dia anu pernah cilok tuh. Oh, ayah. Oh, Bang. Dia mah view aja gitu. Boleh sok baik. Ibai kan pernah ciloknya meskipun orang yang Ibai cintainya dulu dan sampai saat sekarang deh kan. Sok kumaha jadi baik mah baik cerita baik. Nggak bertepuk sebelah tangan tapi Awalnya mah tidak, dikarenakan kan awalnya tuh ya. Jadi teman saya itu suka sama satu cewek. Nah, inisialnya D. Dinda kan langsung. Oh, Dinda, siap. Inisialnya teh Dinda gitu, Dinda. Nah, pada saat itu juga kalau nggak salah si Dinda itu deket sama si E. Nggak tahu si E yang merasa deket ya kan? Si Eka. Jadi kan terkadang kan kalau si Eka rasakan dan si Dinda rasakan itu beda. Si Eka merasa deket, si Dinda merasa biasa aja. Jadinya kan poin utama dan dirinya. Poin kedua dirinya. Nah, hingga pada akhirnya si Eka itu dia kawan-kawan. Si Eka tuh sering kali ngomong ngelehan. Padahal mah kan dia mampu menangkan awe Eka. Mampu menangkan awe Eka. Contoh lainnya ya. Bulan 2020 Jebak dekat sama satu cewek teman SMP. Jebak tak apa dekat sama si Eka. Nah hingga pada akhirnya si teman cewek itu nya main lah jebak ke kosan ke Cimahi. Main ngobrol bilang dekat sama si Eka. Bahkan si Eka jebak apa si Eka sa posisi eta gitunya meskipun yang memiliki tahu diri dah emang. Yang memiliki dekat terus gitu teh. Jebaknya foto lah, di foto sebagiannya sama si cewek nanti. Si Eka nepi ka naon sih? Disidik leungeun jebak si Eka. Tapi karena gibah jeung si Iba, yo si jebak lain. Hingga pada akhirnya beri si Eka nyaho, si Eka teh dengan kebijaksanaan akan anjing si Eka kieu bijaksana. Wise lah jelemana. Bijaksana si Eka kieu bijaksana. Aing mah nyelehan we Bang demi maneh cenah. Sieun Bang. Tah teuing. Nyelehan gitu si Eka teh hingga pada akhirnya nya. Mampu si Eka menangkan awe. Kisahnya hampir sama lah dengan kisah si Iba kayak gitu mah. Pelik Bang. Sungguh pelik. Malahan ya lamun si Eka ya, lamun kisah cintana dibukukeun biasa ge eleh. Saking ku pelihna. Bestseller. Gitu mah. Oh iya, boleh. Percintaan. Masalah percintaan emang teman-teman sok kadang ceritakan ke Ibai gitu kan, cerita tentang masalah percintaan kumaha, tentang masalah putus cinta, termasuk saksi lah. Ibai terus saksi gitu, saksi tentang kisah cinta barudak gitu, seperti si Hilmi, si Ari, termasuk teman-teman yang dekat sama Ibai gitu kan. Nah malahan ayat kisah anu bener-bener ku Ibai sampai naon sih teringat gitu dengan kaya tentang spill si Jebak barusan gitu kan. Ternyata si Jebak tuh punya kisah cinta yang benar-benar sakit sebenarnya. Yang benar-benar sakit banget.
sampai di tahun 2020 gitu kan. 2020 kan bener kan sering gitu kan curhat-curhatan gitu kan tentang masalah juga masalah Hilmi gitu kan. Saya malahan tentang perjalanan kita pasti apa gitu kan. Nah ternyata bisa cerita ketika ke nongkrong gitu kan pulang sekolah di rumah si Jebak ada si Nanda Taleng terus si Jebak terus Ibai bareng terus hadirnya tiluan ke mana. Ternyata ada suatu WA gitu kan, ada WA pesan gitu masuk ke si Jebak. Bab, boleh nggak misalkan saya ke rumah aku sekarang. Nah, Bab ke rumah aku sekarang. Ternyata si Jebak teh langsung respon dikarenakan si Jebak emang masih menyimpan rasa ke si cewek itu teh gitu kan. Yang mana si cewek itu teh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kelepatan. Ya Habib salam alaika Cowok-cowok di